Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Cahya Diva dengan NIM 29021-539 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS menganalisis kasus audit PT Garuda Indonesia. Mata kuliah audit 1, dosen pengampunya itu Bapak Abriandi SE AK MMCA. Kronologi kisru laporan keuangan Garuda Indonesia. Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia yang berhasil membukukan laba bersih US$809.000 pada 2018 berbanding terbalik dari 2017 yang merugi US$216,58 juta. Menuai polemik, dua komisaris Garuda Indonesia, Khairul Tanjung dan Doni Oskaria, menolak untuk mendatangani laporan keuangan 2018. Keduanya menolak pencatatan transaksi kerja sama penyediaan layanan konektivitas atau WiFi dalam penerbangan dengan PT Mahatta Aeroteknologi. Dalam proses pendapatan, pasalnya belum ada pembayaran yang masuk dari Mahatta hingga akhir 2018. Hingga saat ini, polemik laporan keuangan Garuda Indonesia masih terus bergulir. Berikut adalah kronologi terkuaknya kasus skandal mengenai laporan keuangan PT Garuda Indonesia. 1 April 2019, sebagai perusahaan publik, Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia. Dalam laporan keuangannya, perusahaan dengan kode saham GIA berhasil meraup laba bersih sebesar $809.000 berbanding terbalik dengan kondisi 2017 yang merugi sebesar $216,58 juta. Kemenku beberkan 3 kelalaian auditor Garuda Indonesia. Kementerian Keuangan memaparkan 3 kelalaian akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (TBK) tahun 2018. Hal itu akhirnya berujung sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Adapun laporan keuangan tersebut diaudit oleh AP Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. Sebelumnya, laporan keuangan Garuda Indonesia menuai polemik. Hal itu dipicu oleh penolakan 2 komisaris Garuda Indonesia, Khairul Tanjung dan Doni Oskaria, untuk mendatangani persetujuan atas hasil laporan keuangan 2018. Keduanya memiliki perbedaan pendapat terkait pencatatan transaksi dengan Mahatta senilai $239,94 juta. Pada pos pendapatan, pasalnya belum ada pembayaran yang masuk dari Mahatta hingga akhir 2018. Sekretaris Jenderal Kemenku Hadianto merinci kelima kelalaian yang dilakukan. Pertama, AP bersangkutan belum secara tepat menilai subsidi transaksi untuk kegiatan pelakuan akuntansi, pengakuan pendapatan piutang, dan pendapatan lain-lain. Sebab AP ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan, sehingga AP ini terbukti melanggar standar audit 315, ujar Hadianto Jumat tanggal 28 bulan 6. Kedua, akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai pelakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Ini disebutnya melanggar SA 500. Kisru laporan keuangan Garuda ditolak komisaris hingga terbukti cacat. Mulanya menjadi tahun yang menggembirakan bagi maskapai badan usaha milik negara atau BUMN PT Garuda Indonesia (TBK) sebab perusahaan berhasil mencetak laba bersih $809,85 ribu atau setara dengan 11,33 miliar rupiah. Namun kemudian masalah muncul pada rapat umum pemegang saham yang digelar pada 24 April 2019. Diketahui 2 komisaris menyatakan tidak setuju atas laporan keuangan 2018 emiten berkode GIA ini. 2 komisaris ini yakni Khairul Tanjung dan Doni Oskaria. Khairul mengatakan dirinya sudah menyampaikan surat keberatan atas laporan keuangan Garuda Indonesia.
Khairal juga meminta agar surat itu dibacakan dalam RUPS, tapi tadi tidak dibacakan suratnya karena tadi pimpin rapat merasa cukup dinyatakan dan dilampirkan saja di annual report, ujarnya. Menurut dokumen yang diterima awak media, kedua komisaris merasa keberatan dengan pengakuan pendapatan atas transaksi perjanjian kerjasama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan antara PT Mahata Aeroteknologi dan PT Citylink Indonesia. Pengakuan itu dianggap tidak sesuai dengan kaidah pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 23, sebab manajemen Garuda Indonesia mengakui pendapatan dari Mahata sebesar 239.940 US dollar, yang diantaranya sebesar 28 juta US dollar merupakan bagian dari bagi hasil yang didapat dari Sriwijaya Air, padahal uang itu masih dalam bentuk piutang namun diakui perusahaan masuk dalam pendapatan. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika masih ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.